psikologi industri organisasi itu ada pembahasan namanya work life integration, di mana antara kehidupan Suami juga tuh harus diawas tuh 1-5 tahun itu loh. Itu berbahaya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan penonton channel Di Garis Bawahi. Dan selamat malam juga Bung Rahman. Gimana? Selamat malam Bung Dul, sehat Bung Dul? Alhamdulillah Bung, sehat. Bung Rahman gimana Bung? Sehat Bung? Alhamdulillah, tetap bulat saya. Semakin bulat dan terus akan bulat. Oke, hidup bulat. Kita katanya ada bintang tamu lagi ya sekarang ya. Yang dia juga komen, memohon-mohon di komen kita untuk pengen jadi narasumber katanya. Iya. Ya biasa lagi mana. Kayaknya ini ya Bung, channel kita udah mulai dilirik oleh artis-artis. Kemarin sama. Aja katanya Deddy Kobuzer juga pengen masuk ke sini. Waduh. Jangan dulu deh. Gitu. Iya, takut nggak siap gitu ya Bung ya. Takutnya nggak siap. Kitanya merasa bodoh. Oke, Bung Dul, kita ini di acara apa nih Bung Dul? Oke, baik para pendengar dan penonton, kita kembali lagi di program WNTT, yaitu We Need to Talk. Ya, karena setiap orang itu butuh untuk berbicara, Bung. Nah, betul. Jadi seperti kata Bung Rahman tadi bahwa akhirnya kita bisa mencocokkan jadwal dengan narasumber kita satu ini, Bung. Katanya narasumber ini sangat sibuk sekali ya, sampai susah banget. Susah banget. Jadi kita tuh sudah men-schedulekan ini dari 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan. Narasumber ini untuk menjadi pembicara di kita ya. Iya. Padahal channel kita baru sebulan ya. Iya. Lanjut, Oke, Bung Bung. Dul, kita panggil aja Bung Dul lah biar asik nih. Biar kita ngomongnya nggak cuma berdua. BTW kita manggilnya siapa Bung? Kita kenalin dulu ya, karena ini narasumber kita dia adalah Sesvianda. Yeay. Iya. Oke Bung, kebetulan nih kita udah capek-capek nih, udah 3 bulan untuk mencocokkan jadwal. Kita akan ngomongin masalah tentang apa sih Bung sama Sesvianda ini? Oke, dengan Sesvianda ini kita akan membahas, saya masih tertarik dengan wanita, alhamdulillah ya. Jadi saya ingin membahas tentang perempuan lagi gitu. Oke. Sebelumnya saya pengen nanya dulu nih, Sesvianda, seberapa pentingkah pendidikan untuk perempuan untuk menurut Sesvianda? menurut aku pribadi sih, pendidikan buat perempuan itu sangat penting. Soalnya secara tidak langsung nanti kalau misalkan kita udah punya anak nih, kita tuh adalah sekolah pertama buat anak kita. Gitu. Jadi ya sebelum dia nanti masuk playgroup, terus TK, SD, pasti kan akan belajar oleh ibunya dulu gitu. Dibanding ayahnya pun pasti akan lebih banyak dengan ibunya. Mau nggak mau kan itu emang sudah kodratnya gitu. Karena menurut Al-Quran juga disampaikan bahwa ibu dan baru keempatnya ayah. Lagi juga dari ilmu psikologi tuh 5 tahun pertama kehidupan anak itu penting gitu, dan itu pasti akan didampingi oleh ibunya gitu. Makanya penting banget pendidikan buat perempuan. Oh, jadi ibu atau perempuan itu akan menjadi sekolah buat anaknya 1-5 tahun tadi ya. Iya, Emang kalau misalkan tadi 1-5 tahun kalau misalkan tidak mendapatkan pendidikan yang oke, gimana tuh dampaknya ke anaknya? Sebenarnya mungkin lebih lambat buat adaptasi ya. Jadi mau nggak mau si peran ibu ini akan membantu anak untuk cepat adaptasi nanti ketika masuk ke sekolah yang lebih formal gitu. Kan kita menghindari itu gitu. Kalau menurut aku pribadi gitu ya sih Bung Rahman. Oh, kayaknya Bung Dul orang tuanya gak sibuk ya, makanya agak susah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jadi gimana Bung Dul, masalah penting nggak? Gimana sih sudut pandang Bung Dul terhadap perempuan, terhadap
pendidikan gitu. Oke. Setuju sih Bung dengan pernyataan Sesvianda tadi ya, emang pendidikan untuk wanita tuh emang cukup penting gitu Bung ya, karena ketika saya lihat banyak guru-guru itu cewek atau perempuan. Guru-guru laki-laki tuh justru jarang, termasuk juga lowongan kerja guru laki-laki juga jarang gitu Bung. Poinnya berarti maksudnya setuju ya, bahwa ya saya pun setuju sih bahwa pendidikan untuk suatu perempuan itu harus berpendidikan. Kalau walaupun memang terkadang sih saya miris juga dengan beberapa orang yang berpendapat bahwa ngapain perempuan tinggi-tinggi sekolah atau kuliah gitu, atau nanti juga di dapur gitu. Walaupun di dapur juga menurut saya sih tetap butuh ya pendidikan itu ya. Kebayang kan kalau misalkan dia tidak berpendidikan gitu, ketika di dapur masak tulisannya garam, diisinya gula kan gitu kan potong cabai pakai golok gitu. Nah, potong cabai pakai golok. Masak air dicicipin. Airnya gosong nggak? Airnya gosong apa enggak? Nah, emang penting sih Bung ya. Penting sekali. Untuk pendidikan. Jadi, pendidikan itu ya maksudnya macam-macam ya. Secara tidak mudah. Kayak misalkan nih kalau yang perempuan kurang berpendidikan mungkin mudah dirayu oleh para tukang dagang gitu kan. Iya. Online shop gitu. Iya. Gosip gitu kan, akhirnya mudah terpengaruh. Mudah percaya. Kurang pemahaman. Saya berpikirnya Bung bahwa dunia pendidikan itu tidak hanya sebatas teori ya Bung. Misalnya wanita berpendidikan itu kan Bung, jadi dunia pendidikan kan tidak hanya sebatas teori lah, ada yang namanya bersosial. Terus kayak ngelobi Bung, bagaimana bisa nyuruh teman cowok beliin makanan ke kantin tanpa harus mengeluarkan uang. Itu kan taktik lobby kan. Ya. Ada korbannya ya. Curhat lagi. Kalau dari Sesvianda, kalau habis nanti kan ini katanya sekarang lagi S2 ya, kuliah ya? Iya betul Kang. Belum. Kuliah S2 apa nih? Di Magister Profesi Psikologi, minoring Psikologi Industri dan Organisasi. Widih, keren sekali. Apalagi industri, berarti kan harapannya berarti setelah kuliah nanti akan bekerja, betul? Iya, bekerja. Nah, menurut Bung Dul gimana nih wanita ya, perempuan yang bekerja itu gimana? Karena ini saya pernah membaca sebuah pepatah kuno. Oke. Jadi menjelaskan apabila mendapatkan perempuan bekerja itu sama beruntungnya kayak mendapatkan laki-laki yang bisa masak. Ya. Jadi seperti kayak Sesvianda bilang tadi ya Bung, karena sekolah pertama anak kan di di bagian kaum perempuan lah ya yang mendominasi. Tapi apabila mendapatkan perempuan yang bisa dapat bekerja, itu mungkin bisa membantu laki-laki biar nggak panas-panasan lama di luar, kan capek. Oh gitu. Jadi lebih memanfaatkan ya perempuan untuk bekerja dan Anda bisa berongkang kaki di rumah ya gitu. Kalau menurut Sesvianda gimana nih perempuan yang bekerja? Gimana ya? Sebenarnya kalau saya pribadi sih kalau perempuan yang bekerja nggak masalah. Tapi juga kalau bisa tetap in charge sama anak gitu. Karena ya itu tadi sih, kalau misalkan ini jadi ke psikologian ya. Nggak apa-apa. Psikologi perkembangan Nggak apa-apa. Biar obrolan kita berisi lah. Ada isinya. Ya, sebenarnya balik lagi ke yang tadi sih, gitu kan. Di 5 tahun pertama perkembangan anak tuh sosok ibu tuh sebenarnya penting banget gitu, sekolah pertama. Jadi jangan sampai meskipun kita bekerja tapi jadi agak cuek nih sama anak gitu kan. Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih pengen ada bekerja yang
sekarang kan udah musim work from home juga ya, udah fleksibel. Terus juga di psikologi industri organisasi itu ada pembahasan namanya work life integration, di mana antara kehidupan family dan juga kehidupan ya work gitu kan, karir itu seimbang gitu, bisa saling beriringan gitu kalau kitanya pinter buat memanage waktu. Nah, jadi ya itu pasti ya nggak masalah sih selagi kita bisa bagi waktu, oke-oke aja buat perempuan bekerja gitu. Tapi saya kurang setuju sih tadi kan kalau misalkan dibahas anak 1 sampai 5 tahun. Suami juga tuh harus diawasi tuh 1 sampai 5 tahun itu loh. Itu berbahaya loh. Harus banyak ular ya di luar gitu. Iya. Hati-hati loh. Hati-hati. Kalau masa adaptasinya anak 1 sampai 5 tahun, kalau suami 1 sampai 5 tahun itu adaptasi di luar sana juga berbahaya. Jadi harus jangan anak aja 1 sampai 5 tahun. Berarti emang Sia-sia. udah harus fokus juga ya Bung ya, sama anak sama suami juga ya, harus dipegang kedua-duanya ya. Iya kan harus tadi kan harus balance gitu kan, jangan hanya anak. Ayah juga perlu diperhatiin. Ya. Iya. Jadi masih oke lah ya ketika memang bisa membagi waktu ya untuk mama, karena tetap walaupun perempuan bekerja itu tetap anak harus menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan ya. Iya. Iya. Kalau misalkan ketika belum bekerja nih, belum berkeluarga, sebelum menikah wanita bekerja nggak apa-apa sih, itu kan udah sebuah bentuk aktualisasi diri sebenarnya. Gitu. Nah itu juga bisa mempersiapkan lah, jadi nggak ada apa-apa. Jadi kan kalau bekerja sebelum menikah itu ya bisa buat tabungan di masa depan gitu. Kita nggak bergantung sama calon suami gitu loh. Kita bisa bagi tugas lah, kayak calon suami mempersiapkan sebelum pernikahan. Nah kemudian untuk setelah pernikahan bisa kita backup gitu buat cewek, buat dana darurat gitu kan bisa juga. Jadi nggak terlalu bergantung sama calon suami gitu loh. Kayaknya pendidikan gak bohong Bung ya. Betul, Mrs. Pianda ini waktu 1 5 tahun memang agak bagus ya, benar. Jadi adaptasinya untuk sekarang udah, dan kayaknya udah mempersiapkan pernikahan deh kata-kata ini ya. Iya, kayaknya ya. Nanti undangannya kita share aja di channel kita ya. Iya. Oke. Kalau Bung dulu gimana nih? Kalau misalkan mencari pasangan yang memang bekerja atau yang tidak bekerja? Saya lebih milih yang bekerja, Bu, kerja di rumah. Karena jadi kerjaannya apa ya? Karena kayaknya dunia pekerjaan sekarang itu kejam ya. Menyita waktu banget gitu ya. Jadi kayak kasihan aja gitu. Kalau saya sih kasihan, Bung. Kasihan sama diri saya, nanti takutnya saya nggak diurusin. Jadi ya mending kerja di rumah aja kan soalnya banyak juga nih lapangan-lapangan kerja yang bisa dikerjakan di rumah gitu kan. Bisnis atau apa gitu. Oke, berarti kan ini ada dua-duanya sama ya, Pianda sama Bung Dul, bahwa memang nggak jadi masalahnya perempuan untuk bekerja. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan mungkin Pianda nih, ternyata penghasilan Pianda itu lebih besar dari pasangan gimana tuh? Nggak masalah sih, alhamdulillah gitu. Soalnya kalau kayak nih cewek tuh banyak keperluannya ya sebenarnya tuh, kayak skincare, make up, nyalon. Kan jadinya kan kita nyalon bisa... pilkada atau kades. Capres. Itu kan pasti secara nggak langsung cewek tuh lebih banyak borosnya sebenarnya. Terus kalau misalkan emang nanti sudah menikah kan rezeki keluarga tuh semacam ya tanggung jawab bersama gitu. Kalau misalnya siapa tahu rezeki suami itu lewat istri gitu masuknya.
Kalau aku sih menganut yang kalau kan banyak yang bilang rezeki suami, rezeki istri juga, tapi rezeki istri bukan rezeki suami. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau menurut aku sih enggak. Rezeki istri pun bisa buat suami. Kalau menurut aku sih gitu. Oh, jadi kalau kayak Terus gitu juga- suaminya boleh nggak kerja dong? Iya loh, gaji beda 10 Ya itu kali kesadaran lipat. aja ya, tanggung jawab. Pikirannya kan kalau misalkan nih kayak keperluan rumah tangga tuh ada yang primer, sekunder, sama tersier nih. Nah, biasanya kan kalau suami itu seenggaknya penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan yang primer dan sekunder ya gitu, minimal gitu. Oke. Nah, terus Berarti kayak kayak- dana darurat gitu kan, asuransi itu bisa ya di backup sama istri kalau emang misalkan dari penghasilan suami itu tidak mencukupi kayak mencukupi. gitu. Itu Jadi- sih kepikirannya. Jadi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, tapi tetap harus berpenghasilan ya. Iya. Iya. Tidak ongkang-ongkang kaki di rumah, gitu. Ya, Ternak tidur, burung, ngurus anak, cuci baju, cuci ngepel, baju, gitu. Gosip sama bapak-bapak tetangga di lain, posko, sambil beli sayur. Di pos ronda di ngegosip. pos ronda ngegosip, ampun Gusti. Nah kalau Bung Nul gimana Bung Nul? Kalau misalkan lebih tinggi ya, penghasilan pasangan Bung Nul tuh lebih tinggi daripada Bung Nul sendiri. Seperti sekarang kan ya realitanya gitu kan. weh sekarang masih tinggi di atas saya Bung, walaupun beda 100.000 juga. Yang penting saya masih di atas. Oh iya. Tapi kalau misalkan ternyata lebih tinggi dari Bung Nul gimana? Kalau saya Seorang sih- laki-laki tentu Mm-mm. kan pasti ada harga diri di situ kan. Nah. Tengsin. Itu Bung, kadang kalau saya mikirinnya, satu emang malu, yang kedua jadi saya memprioritaskan uang dia itu untuk sebagai yang dana daruratnya. Jadi yang seperti Pianda bilang tadi, jadi ya udah habisin dulu gaji aku, kalau misalnya udah habis baru pakai gaji kamu gitu. Kan minimal dari gaji aja udah kalah, minimal kayak terlihat keren dulu lah Bung. Jadi kayak udah pakai uang aku dulu aja gitu. Iya, bener kan. Oke, nih gaji aku pakai dulu buat kebutuhan sehari-hari. Habis aja 2 hari kan. 3, 4, 5, oke. Sisanya pakai uang kamu ya. Kadang kalau misalnya saya sebagai laki-laki sih agak minder sih. Pasti itu agak minder mah pasti. Tapi ya kalau misalnya semua dikasih ke saya, misalnya jadi yang nyambung kata Sespianda tadi, emang rezeki rezeki saya tuh disalurkan ke dia. Kalau misalnya langsung dikasih ke saya, takutnya salah digunain. Dapat istri yang berpenghasilan lebih itu rezeki loh buat suami. Iya, rezeki. Betul. Ini kayak Nabi Muhammad SAW kan punya istri Siti Khadijah yang kehitung Wah, kaya banget. terkaya gitu, bisa dibilang terkaya di Iya, sana betul, gitu betul. kan. Secara psikologis nih mungkin Sesvianda bisa menjelaskan, ada nggak sih berpengaruh terhadap ego seorang perempuan ketika dia Iya, benar. penghasilannya lebih besar gitu? Atau kayak ada perasaan kayak ketika Gue suami lebih nih gitu. gua lebih nih, lu ngapain sih ngatur-ngatur gua, uang gua, keringat-keringat Malah- gua gitu kan. Malah jadi istilahnya ibaratnya si perempuan itu bisa beresiko menjadi kepala rumah tangga. Sebenarnya kalau kepikirannya, kalau emang kita berpenghasilan lebih tinggi, nggak terlalu ditunjukin sih. Maksudnya nggak dibilang-bilang ke orang-orang bahwa misalkan penghasilan aku lebih tinggi dibanding suami, itu kan ada rumah tangga gitu kan. Tapi kan nggak usah diomongin. Anda adalah direktur dan dia adalah staff. Tidak perlu disebutkan, sudah jelas. Dan semua masyarakat tahu bahwa Anda adalah direktur. Dan gak mungkin dong gaji direktur UMR kan Sebenarnya gak lebih- mungkin kan. Dari staff Iya gitu sih. kan. Gak mungkin. Sebenarnya lebih ke nggak enak sih sebenarnya kalau dari sisi cewek. Kalau misalkan emang lebih tinggi dari suami, kadang aduh gimana ya, suami aku ngerasa insecure nggak ya atau Oke. gimana gitu kan. Sebenarnya lebih nggak enak gitu. Bukan malah jadi aku misalkan karena aku berpenghasilan lebih tinggi aku lebih seenaknya bisa ngatur, enggak kayak gitu, malah lebih nggak enak sih gitu. Cuman lagian kan ya rezeki bersama sih sebenarnya.
Kayak Iya. misalkan apa ya, insting seorang cewek gitu, kayak misalkan kalau dikasih uang jajan, misalkan suami udah tahu bahwa penghasilan dia tuh misalnya lebih rendah dari istrinya, pasti dia kan ada keinginan buat ngasih uang jajan ya, tetap gitu kan, pengen gift gitu. Nah tapi pasti kalau cewek tuh si yang di gift yang dikasihnya tuh akan dibagi dua lagi, misalkan kayak ini uang jajan buat makan sushi, kamu suka sushi gitu, tapi ujung-ujungnya sushinya dimakan bareng gitu, jadi nggak dihabisin sendiri. Kalau cewek tuh rata-rata kayak gitu sih. Walaupun memang sebenarnya nerima-nerima aja, tapi terkadang ada rasa nggak enak juga ya. Walaupun memang sebenarnya di luar sana juga banyak malah perempuannya malah jadi lebih dominan dibanding laki-lakinya ya Bung Dul ya. Iya. Seperti Bung Dul sendiri rasakan sekarang kan. Enggak, saya masih di atas Pak. Poinnya adalah ketika nggak jadi soal nih dua-duanya, dan misalkan Bung Dul pasangannya lebih tinggi atau Sesvianda pasangannya lebih rendah secara pendapatan, yang penting di situ ada komunikasi ya, dan saling menghargai saja ya di situ ya. Tidak merasa yang paling lebih itu. Bukan berarti juga untuk laki-laki yang secara pendapatan lebih besar dari perempuan juga bisa seenaknya memperlakukan pasangannya gitu. Karena rumah tangga bukan diukur dengan berapa penghasilan yang didapat gitu. Jadi tapi lebih ke bagaimana mengkomunikasikan apa yang didapatkan, karena sedikit pun terkadang akan merasa menjadi lebih nikmat dibandingkan yang lebih banyak besar gitu. Nih dari Sesvianda ada yang disampaikan para pendengar, calon-calon, mungkin calon-calon wanita yang akan bergaji besar gitu ya. Nah. Mewakilkan dari Sesvianda. Ya, intinya ya itu sih tadi kata Bung Rahman, bahwa jumlah tingkat penghasilan itu tidak menentukan siapa yang lebih tinggi di posisi kita dengan pasangan gitu. Itu kayak ya untuk mensupport aja kan. Sedangkan mau bagaimanapun suami itu adalah imam gitu di keluarga gitu. Dan kita adalah perempuan sebagai pendamping suami. Terus juga yang penting adalah pendidikan sih, balik lagi tadi yang awal, bahwa kita sebagai seorang ibu nantinya adalah tempat sekolah pertama anak. Jadi kita harus berpendidikan, tapi nggak harus yang berpendidikan tinggi sampai S1, S2. Itu kan belajar bisa dari mana aja ya, sekarang udah banyak workshop dan lain-lain, YouTube. Itu juga pendidikan gitu. Jadi ya jangan lupakan pendidikan juga. Itu sih paling. Mantap sekali. Beda ya, kita ngobrol sama orang yang berisi dengan kita berdua saja. Mungkin ada ya yang kasusnya kayak Maudia Yunda yang sempat kepikiran minder gitu. Sebenarnya dia berpendidikan tinggi akan membuat laki-laki jadi minder nggak ke dia gitu, jadi susah dapat pasangan nggak, insecure gitu kan. Betul. Sebenarnya ada beberapa lelaki yang tepat gitu. Laki-laki akan mencari calon istri yang cerdas karena dia pun ingin keturunannya cerdas juga gitu. Makanya pendidikan itu penting. Karena kecerdasan anak itu diturunkan oleh gen dari ibunya sendiri. Betul. Cowok juga jangan insecure. Iya. Sama malah gak tahu malu ya. Gak malu. Slow. Jadi kan nanti kalau misalkan anak, aduh ini gak bisa, itu kasih ibu aja, ibu kan lebih bukti, ibu lebih pinter gitu. Ibu kamu itu, nah. Bung Dul. Oke Bung Rahman sama Sesvin, terima kasih banyak. Bung Rahman, terima kasih banyak Sesvianda yang telah emang Bung ya, dengan kita mengundang orang ini banyak pengetahuan yang berfaedah. Saya merasakan banyak faedah Bung di channel-channel kita akhir-akhir ini Bung, daripada kita berdua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Sesvianda mau lagi ya ngisi ketika kita undang lagi ya. Insya Allah. Iya, jangan kapok. Ya harus di booking 3 bulan sebelumnya lagi ya. Siap. Penuh jadwal. Oke, terima kasih banyak para pendengar dan penonton. Semoga ada yang bisa diambil. Kayaknya kali ini episodenya ini ya Bung, sangat
inilah Berisi ya. berisi, dan semoga tetap pesan-pesannya seperti kata Sespianda tadi, tetap untuk perempuan tetap belajar, dan kalau misalnya punya penghasilan tinggi jangan sombong. Mungkin itu saja Bung. Terima kasih banyak Bung Rahman, terima kasih banyak Sespianda. Makasih juga Bung Abdul dan Terima Bung kasih. Rahman. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai berarti kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.